Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam menjalankan bulan Ramadan ini, dalam menjalankan puasanya dan amal-amal lainnya. Saya Hendri Tanjung, penulis buku daripada Ekonomi dan Keuangan Syariah, isu-isu kontemporer. Ini buku diterbitkan oleh Rex Media Komputindo dan baru saja terbit. Dan ini berisikan tentang isu-isu kontemporer sesuai dengan judulnya. Jadi buku ini merekam jejak perjalanan ekonomi syariah di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Karena buku ini berisi 30 kumpulan tulisan saya yang berserak-serak di media maupun baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikumpulkan menjadi satu buku ini. Nah, setelah kita kumpulkan ada 3 isu yang dibahas. Pertama adalah ekonomi secara garis besar baik mikro maupun makro. Yang kedua adalah lembaga keuangan syariah bebas riba. Yang ketiga adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Fokusnya karena saya sendiri juga sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia. Nah, kalau kita lihat di dalam pengantarnya ya, itu Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang juga Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip syariah itu apabila diterapkan dalam ekonomi itu dapat mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, itu ya yang disebut oleh Ibu Sri dalam pengantar ini. Jadi kalau kita lihat maksud syariah itu kan menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga ketuhanan kita, dan terakhir menjaga harta kita. Nah, konsep Islam syariah itulah menjaga harta kita. Nah, di sini ada 30 isu yang diambil ya, perjalanan dari bulan ke bulan ya, juga ada yang dari minggu ke minggu direkam di dalam buku ini ya. Dan saya himbau dan saya mengajak juga kepada semua kaum muslimin dan muslimat untuk mari membaca buku ini ya, karena ada hal-hal penting ya, ada insight-insight penting yang mungkin di luar daripada pengetahuan kita sebelumnya ya. Misalnya saya angkat dalam chapter tentang wakaf saham ya, yaitu pada chapter yang ke 23 yaitu Lailatul Qadar dan wakaf saham ya. Jadi ini bulan Ramadan ya, jangan kita sampai miss atau melewatkan Lailatul Qadar. Kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umurnya panjang ya. Begitu kita dapat maka kita sama dengan beribadah 1000 bulan ya. Jadi umur kita nambah 83 tahun. Umur amalnya ya, umur ibadahnya, bukan umur biologis kita. Nah, begitu pun dengan wakaf ya. Apabila kita berwakaf, ini saya berikan contoh berwakaf saham misalnya, bila kita berwakaf saham dan saham itu terus dipakai di perusahaan itu, maka kita meninggal umur kita juga panjang ya. Jadi antara relator dengan wakaf saham itu sama esensinya, sama-sama bikin umur kita panjang ya. Tapi bukan umur biologis, karena umur biologis terbatas ya, 60 sampai 70 tahun habis itu kita meninggal dunia ini ya. Dunia ini bukan tempat tinggal ya, tapi tempat meninggal ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, marilah kita berusaha meningkatkan ya pemahaman kita tentang ekonomi syariah untuk kehidupan yang lebih baik, juga untuk amal-amal kita ke depan ya, dengan membaca buku Ekonomi dan Keuangan Syariah isu-isu kontemporer. Nah, bagi yang ingin mendapatkannya silakan menghubungi deskripsi yang ada di bawah ini ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.